Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya pada saat ini? Saya berharap dan berdoa setiap kita berada dalam keadaan sehat, masih tetap bersemangat, bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik, pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah membahas dua bagian di dalam video sebelumnya. Yang pertama bagian pendahuluan atau latar belakang. Bapak Ibu Saudara perlu menyaksikan dan mendengarkannya sehingga benar-benar mengerti apa sesungguhnya pengajaran yang sedang berkembang di jemaat Kolose kala itu, sehingga Rasul Paulus merasa berkepentingan dan sifatnya urgent, mendesak untuk menuliskan surat kepada mereka. Saya sudah paparkan secara panjang lebar, secara praktis dan sederhana latar belakang yang mendasari Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Di dalam bagian yang kedua, saudaraku, saya sudah membahas konsekuensi hidup menerima Kristus, yaitu tentunya dalam konteks bahasan kita ini adalah yang pertama, hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus. Ada banyak orang Kristen yang salah kaprah, salah mengerti, dan salah memahami setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Maka sudah cukup, sudah titik, sudah stop, sudah berhenti. Tidak ada lagi tindak lanjutnya. Tidak ada lagi konsekuensi, akibat, atau kesinambungannya. Saudaraku, pengertian pemahaman seperti itu jelas-jelas salah dan keliru ketika kita mencoba untuk mengacu atau bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan yang adalah Alkitab. Kenapa, saudaraku? Karena Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 7, saya bacakan untuk kita kembali. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, karena apa maksudnya? Karena telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya sudah bahas di dalam video yang kedua. Saya berharap Bapak Saudara berkenan untuk menyaksikan dan mendengarkan, sehingga benar-benar memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap tentang topik bahasan atau ulasan dan kupasan kita ini. Ayat 7 masuk sekarang kepada poin yang kedua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata setelah hidup kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita hendaklah tetap di dalam Dia. Dan ketika hidup kita tetap di dalam Dia, maka masuklah kepada langkah berikutnya, maka hidup kita pun berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Apa artinya? Untuk menjelaskan hal ini, Rasul Paulus langsung menyoroti tentang bagaimana bercocok tanam. Kenapa saya katakan demikian? Apa argumentasinya? Karena Rasul Paulus langsung mengibaratkan tentang konteks kesinambungan setelah menerima Yesus dan setelah hidup kita tetap dalam Dia. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kata berakar itu cocok atau identik dengan tumbuhan. Tumbuhan itu punya akar. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, ketika kita sekolah di SMP atau SD dan SMA,
Tentu kita tahu bersama apa manfaat, apa kegunaan, apa fungsi daripada akar. Sebuah pohon atau sebuah tanaman tanpa akar, pertama dia akan kering. Tanpa akar, dia tidak akan kuat dan kokoh berdiri tegak. Tanpa akar, dia tidak akan siap untuk menghadapi segala tantangan, apakah itu badai, apakah itu angin kencang, dan lain sebagainya. Tapi ketika sebuah tanaman atau sebuah pohon, akarnya tertancap ke dalam tanah, maka sekalipun ada angin topan, sekalipun ada hal-hal yang lain yang mencoba untuk merongrong, merusak, merobohkannya, dia tetap bisa berdiri tegak oleh karena akarnya menghujam ke dalam tanah. Bapak Ibu Saudara, ada di sini dua kata yang digandeng oleh Rasul Paulus secara menarik dan indah. Apa itu? Berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Saya mau bertanya kepada Bapak Saudara, apakah akar itu kelihatan? Tentu akar tidak kelihatan. Tapi sekalipun akar tidak kelihatan dalam sebuah pohon atau tanaman, tapi akar itu mutlak menentukan berdiri tegaknya sebuah pohon atau tanaman. Apa kaitannya dengan konteks kita sebagai orang percaya? Apakah akar yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam konteks kehidupan kerohanian kita? Akar itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tapi mutlak menentukan. Ibarat sebuah rumah ini sebuah pondasi atau dasar yang kuat dan kokoh, tak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama firman Tuhan berkata, kita membangun di atas dasar Kristus. Dasar kita, pondasi kita adalah Kristus. Kepada Kristus, di mana diistilahkan Rasul Paulus di sini sebagai akar, dan sesuatu yang menentukan, sesuatu yang memiliki peranan yang sangat penting, tapi tidak terlihat. Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Tentunya ini berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan kita, berbicara tentang kepercayaan kita. Itu tidak terlihat, bukan sesuatu yang konkret, tapi mutlak menentukan. Penulis Ibrani berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar pengharapan dan bukti daripada segala hal yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibarat sebuah tanaman kalau sudah tetap ditanam di situ, maka lambat laun ibarat benih yang kita tanam di sebuah pot, ketika tidak dipindah-pindah dalam waktu yang singkat, apa yang terjadi? Maka lama-kelamaan benih itu akan pecah. Akhirnya mengeluarkan akar. Dan akar itu nanti makin hari, makin menghujam, mendalam ke tanah. Itu kalau tetap di dalam pot itu, tidak bolak-balik dipindah. Saya kasih tahu, sebuah benih sebentar-sebentar, 1 jam dipindah, 1 jam dipindah, tidak akan jadi bertumbuh benih tersebut. Kalau kita tidak memiliki sebuah relasi dan hubungan yang berkesinambungan, yang kontinu, yang terus-menerus dengan Tuhan, sebentar-sebentar kita bersekutu, sebentar-sebentar kita tidak, sebentar-sebentar kita berdoa, sebentar tidak, sebentar-sebentar kita baca firman Tuhan, banyak kali tidak. Saya kasih tahu saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh secara baik, berakar secara baik dalam iman, keyakinan, dan kepercayaan kita. Sesuatu yang tidak terlihat tapi mutlak menentukan. Coba jujur kita bertanya saat ini. Ada banyak problem, pergumulan, permasalahan yang sedang melilit dan menimpa hidup kita saat ini. Kalau iman seseorang, kalau keyakinan, kepercayaan seseorang rapuh, coba lihat, dia akan menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak berdaya, menjadi orang yang mudah putus asa, kecewa,
bahkan bisa menyerah dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Kalau hidup kita tetap dalam Kristus, maka kita makin berakar di dalam Kristus. Kalau hidup kita makin berakar dalam Kristus, iman kita makin bertumbuh, iman kita makin dinamis, iman kita makin dewasa. Maka apapun situasi, kondisi, keadaan sekeliling kita, itu tidak akan pernah lagi menjadi penentu dari sukacita kita, bahkan damai sejahtera kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya sudah sampaikan tadi, akar di situ berkaitan dengan iman, keyakinan, kepercayaan, dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Kristus. Artinya apa? Yang namanya bangunan, pondasinya tidak kelihatan, tadi gambaran dari iman, keyakinan, kepercayaan. Tapi dibangun di atas Dia berarti sesuatu yang terlihat, sama seperti pondasi tidak terlihat dan bangunan itu terlihat. Apa maksudnya? Ini tidak boleh dinafikan oleh saudara. Ada orang berkata begini, yang penting berkualitas, imannya kokoh, kuat dan tangguh. Tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Tidak bisa, saudara. Ibarat dua sisi mata uang, kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Artinya, sesuatu yang tidak terlihat akan ketemu, menyatu untuk melahirkan sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang tidak nampak akan menunjukkan sesuatu yang nampak lewat karya kita, keterlibatan kita, perbuatan kita, perkataan kita, pernyataan kasih kita. Apa saja yang kita lakukan, itu adalah ibarat kita dibangun di atas Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dua-duanya penting. Kalau seseorang berkata mengaku dia beriman kepada Tuhan, memiliki iman yang kokoh, keyakinan, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, tapi tidak pernah dia punya keterlibatan untuk berbuat sesuatu yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dalam pernyataan kasih kepada sesama, maka nonsenlah imannya. Itu sebabnya, saudaraku, penulis surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang dibangun di atas Dia. Bapak Ibu Saudara, tapi memang perlu kita hati-hati. Saya katakan tadi, baik kualitas maupun kuantitas itu tidak terpisahkan. Kalau hidup kita berkualitas, maka otomatis kuantitas juga akan terjadi di sana. Berlipat gandaan akan terjadi di sana. Kalau kita berkata kita memiliki iman, akar iman yang kuat, maka itu akan terlihat dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam khotbah di bukit, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai sebaliknya, ada banyak orang ikut kor, ikut paduan suara, ikut panitia ini, panitia itu, ikut seminar, ikut sekolah teologi, sekolah Alkitab. Banyak dia mengerti dan pahami, tetapi sesungguhnya imannya rapuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik antara iman kita dengan aplikasi kehidupan sehari-hari, itu harus seimbang. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya saudara dan saya, kita semua berakar di dalam Dia. Keyakinan kita, kepercayaan kita, bahkan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin berakar, menghujam dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan dampak dari persekutuan yang mesra, kontinu, berkesinambungan, baik relasi hubungan yang intim dengan Tuhan akan melahirkan karya kita, perbuatan kita, maka terlihatlah kita dibangun di atas Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan ini kita merenungkan bersama, sudahkah kita benar
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kalau sudah, berarti kita sudah ditebus, sudah diselamatkan dari dosa, ketidaktaatan, dari jeratan kuasa iblis, bahkan dari kematian yang kekal. Dan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, jangan berhenti di situ. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan cara apa? Hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Kalau hidup kita sudah tetap di dalam Dia, maka lama-kelamaan, semakin lama, semakin kita berakar di dalam Dia, iman kita makin berakar kepada Kristus. Dan akhirnya juga kita dibangun di atas Dia. Hidup kita bisa menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang, menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Lewat hidup kita, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, terus berakar dalam Tuhan, untuk terus dibangun di atas Kristus. Saudaraku, dengan kualitas yang terbaik. Paulus pernah berkata, masing-masing orang membangun di atas dasar Kristus itu bisa dengan emas, dengan perak, dengan tembaga, tapi juga bisa dengan kayu, dengan jerami, dan lain sebagainya. Masing-masing orang akan diuji dengan api. Bagaimana hasil daripada bangunannya di atas Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bermutu di mata Tuhan, sehingga hidup kita berarti memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan bermanfaat bagi sesama kita. Nantikan bagian yang ketiga, poin yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan poin yang keempat, hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.